Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I would like to present about 7 journal about interpreting. The first journal is common mistake faced by Indonesian student in doing Indonesian English simultaneous interpreting yang ditulis oleh Regina Immaculata pada tahun 2022. Oke, pada jurnal ini bahwa banyak orang yang belum mengetahui perbedaan penerjemah dan penjuru bahasa. Padahal pekerjaan mereka berbeda membutuhkan kemampuan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa yang mempelajari interpreting tersebut. Data diperoleh dari 5 mahasiswa yang telah mengikuti kelas interpreting selama 1 tahun dari bulan Januari sampai Desember tahun 2020. Yang dimana 5 mahasiswa ini menghadiri kelas interpreting sebanyak 32 kali dengan total waktu belajar 90 jam. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menganalisis transkrip, melihat validasi kesalahan, dan mewawancarai murid. Studi ini menemukan bahwa kesalahan yang paling umum digunakan adalah keraguan dan penghapusan. Kesalahan ini disebabkan beberapa faktor, yaitu keraguan dan tekanan waktu, kurangnya pengetahuan umum dan kemampuan berbahasa asing, serta jaringan internet yang buruk dan lingkungan yang bising. Jadi untuk menjadi seorang juru bahasa, tidak hanya keterampilan dan teknik lisan saja yang dibutuhkan. Juru bahasa juga harus memiliki pengetahuan ensiklopedis. Juru bahasa harus terus berlatih mengasah kemampuan mereka. Dibutuhkan keuletan, ketekunan, dan kemauan untuk terus mengasah kemampuan sebagai interpreter. Kemudian jurnal kedua dengan judul The Strategies of English Department Student of Universitas Negeri Padang in Interpreting English Short Speech into Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Reva Afrina dan Hafid Ardi yang terbit pada tahun 2021. Yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh mahasiswa tingkat rendah, sedang, dan juga tingkat tinggi, atau bisa dikatakan tingkat low, medium, and high level. Yang dimana subjek penelitian ini adalah mahasiswa penelitian tersebut, mahasiswa tahun ketiga jurusan bahasa Inggris yang telah mengambil kelas penerjemahan bahasa Inggris di Indonesia. Yang dimana sampel sebanyak 23% dipilih dari 53 mahasiswa dengan teknik pengambilan sampel acak. Data dikumpulkan menggunakan tes interpreting secara berurutan melalui sumber temuan. Yang dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dominan yang digunakan oleh siswa tingkat low adalah strategi melempati sebanyak 49 kali strategi skipping atau melempati, yang dimana sebanyak 49 kali digunakan oleh siswa selama tes berlangsung. Artinya 33,8% dari siswa menggunakan strategi ini. Kemudian strategi medium yang paling dominan digunakan oleh siswa adalah strategi skipping yang dimana sebanyak 29 kali digunakan oleh siswa tersebut, atau bisa dikatakan 20,86% dari seluruh siswa. Kemudian data terakhir siswa pada high level menggunakan strategi explicitation sebanyak 41 kali yang digunakan oleh siswa selama tes interpretasi, atau bisa dikatakan sebanyak 28,87% dari seluruh siswa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa merasa kesulitan dalam memahami bahasa sumber. Hal ini dikatakan dengan siswa yang melewatkan strategi source language 86 kali selama tes penerjemahan. Kemudian lanjut kepada jurnal ketiga dengan judul The Correlation Between Student Self-Confidence and Interpreting Ability yang ditulis oleh I Gusti Agung Putri Wirastuti, Ana Agung Putu Arsana, dan Dewa Ayu Aryim Wiryada Joni pada tahun 2023. Yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antara rasa percaya diri dengan kemampuan interpreting pada mahasiswa semester 7 Prodi Bahasa Inggris di FKIP Unmas Denpasar.
yang dimana mahasiswa yang diambil sebagai sampel sebanyak 27 orang, yaitu kelas 7B dengan teknik cluster sampling. Penelitian ini didesain menggunakan penelitian korelasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan korelasi product moment person pada IBM SPSS Statistik 25, yang dimana hasil dari data analisis dan perhitungan diperoleh bahwa adanya hubungan antara kepercayaan diri dengan interpreting pada prodi bahasa Inggris semester 7. Jadi kesimpulannya bahwa kepercayaan diri sangat penting bagi para siswa dalam belajar interpreting. Lebih lanjut dalam pengajaran interpreting, para pengajar harus memberikan perhatian yang lebih besar dalam kepercayaan diri mahasiswa. Lanjut kepada jurnal keempat is dengan judul Not Taking Trace and Interpreting Efficiency in Consecutive Interpreting yang ditulis oleh Sinso pada tahun 2022. Artikel ini mengeksplorasi korelasi antara efisiensi pencatatan dan kemampuan menafsirkan dengan membandingkan sifat-sifat yang berbeda dari catatan consecutive interpreting, yang dimana penulis melakukan penelitian empiris berskala kecil dengan meminta 2 mahasiswa profesional dari dari interpreting dan 2 mahasiswa yang tidak terlatih dari jurusan lain sebagai sampel dengan tujuan untuk menguji kemampuan interpreting mereka. Dengan membandingkan jumlah pencatatan, bentuk, dan bahasa sumber, korelasi antara efisiensi pencatatan dan sifat catatan penjuruan bahasa dapat diilustrasikan dengan statistik. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang terlatih menulis lebih banyak kata daripada kelompok yang tidak terlatih. Mereka juga menggunakan lebih banyak singkatan, simbol, angka, bahasa Mandarin, dan logis, dan kata-kata penghubung daripada 2 siswa yang tidak terlatih. Akan tetapi, mereka menuliskan lebih sedikit kata-kata yang lebih lengkap. Karena perbedaan yang signifikan antara hasil dari kedua kelompok, maka efisiensi pencatatan, sebuah keterampilan yang dapat ditingkatkan dengan berlatih, sangat erat kaitannya dengan pencatatan atau note-taking tersebut. Terus lanjut kepada jurnal kelima dengan judul Students Review on Interpreting Teaching in Libya's Challenges and Future Prospect yang ditulis oleh Muhammad Juma Sanggut pada tahun 2020. Yang dimana tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para mahasiswa dalam mata kuliah penjuru bahasa di Akademi Libya. Kuesioner yang terdiri dari pernyataan tertutup dan pertanyaan terbuka digunakan dan diberikan kepada 12 mahasiswa yang telah lulus dalam mata kuliah interpreting tersebut. Yang dimana kuesioner ini dirancang untuk mencakup pertanyaan mengenai struktur mata kuliah, materi, dan pembagian antara teori, metodologi, dan praktik. Dan hasil penemuan menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan dalam menafsirkan pengajaran dari sudut pandang mahasiswa. Tantangan tersebut termasuk cara pembagian mata kuliah antara teori, metodologi, dan praktik. Pidato yang dipilih untuk praktik penjuru secara berurutan, rekaman yang dipilih untuk praktis penjuru secara simultan, dan kurangnya waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk praktik. Dan pada kesimpulannya, pentingnya penelitian ini terletak pada saran beberapa rekomendasi untuk mengatasi tantangan-tantangan muncul dengan tujuan untuk meningkatkan pengajaran interpreting di Akademi Libya di masa depan. Dan jurnal ke-6, Models and Technique of Interpreting Found in the Murder Case of Sheila von Wismay yang ditulis oleh Jessica Elvira Rosa, Imayan Ana, and Igusti Ayudian Susanti yang ditulis pada tahun 2022. Yang dimana penelitian ini berfokus pada penemuan mode dan teknik yang digunakan oleh interpreter atau penerjemah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data diperoleh dari rekaman video ketika pelaku-pelaku bersaksi di pengadilan. Hasil penemuan ini menunjukkan bahwa ada 2 mode interpreting yang digunakan oleh interpreter, yaitu
metode konsekutif dan simultaneous. Selanjutnya penerjemah selain itu menggunakan 6 teknik selama proses persidangan, yaitu reformulasi, pemotongan, penyederhanaan, penghilangan, peringkasan, dan rekapitulasi, dan terakhir teknik penggabungan, pemotongan, dan peringkasan. Dan jurnal yang terakhir dengan judul Errors in Consecutive Interpreting a Case of Jessica Kumala Wongso Court yang ditulis oleh Putri Pridani Walau, Syahrul Lubis, and Umar Mono pada tahun 2021. Yang dimana tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis jenis-jenis kesalahan utama dalam konsekutif interpreting di pengadilan Kumala Wongso dan untuk menunjukkan penyebabnya. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Kompas TV yang diunggah di YouTube pada tahun 2026 yang terdiri dari 3 video pembelaan dari kuasa hukum Jessica Ahli, yang dimana hasil dari penelitian ini berdasarkan teori Gonzales tentang penerjemahan konsekutif ditemukan 67 kesalahan dengan 6 dari 8 utama ditemukan pada seluruh video yang dipilih. Keenam jenis kesalahan utama yang terdeteksi dalam proses pengadilan adalah tidak adanya konservasi fitur paralinguistik, paralinguistic feature, indicate language proficiency atau kemahiran bahasa yang tidak memadai, addition, omission, distortion, and register conversation. Dari ketujuh jurnal ini saya menyarankan untuk lebih ditingkatkan dan lebih dipelajari, yaitu pada jurnal ketiga yang dimana self confidence ini memiliki peran penting bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar interpreting, karena kepercayaan diri ini sangat penting para mahasiswa karena bisa memberikan motivasi atau semangat kepada mahasiswa dalam interpreting dan tanpa gugup dan lain sebagainya. Dan juga self confidence ini harus diberikan perhatian lebih besar kepada kepercayaan diri mahasiswa untuk mendapatkan prestasi yang dimunculkan dari mahasiswa tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.